gambaran untuk meraih hal yang kita inginkan seperti itu. Lalu yang kedua ada caranya dengan cita-cita dan bakat minat. Jadi ketika kalian sudah memiliki kompetensi atau hal yang kalian sukai di bidang apa, nanti itu akan memudahkan kalian dalam meraih cita-cita kalian. Karena ketika kita bekerja atau melakukan suatu kegiatan yang sesuai dengan passion kita akan lebih semangat dalam menjalani hal tersebut karena kita mengerjakan apa yang kita sukai seperti itu. Menjadi waktu minta maaf. Ya, berarti minta maaf. Ya, dan mengakui kesalahan. Terus bertanggung jawab. ya, terus dan Baru terima kasih. Baik. Baru kan. Ya. Iya. Sebelumnya bagaimana kabar kamu pada hari ini? Alhamdulillah. Tadi panduan bermain game seperti itu. Jadi bisa diceritakan secara lebih lanjut, Mas Surya? Sebenarnya kalau masalah Dampak apa sih yang sudah kamu rasakan itu ketika terlalu kecanduan bermain game, entah itu dari psikis atau dari psikam games, yang dimana nanti Mbak akan menggunakan pendekatan behavioral yang dimana nanti Mbak akan membantu mengubah perilaku maladaptif kamu ke bentuk akan diberikan reward sebagai perubahan dari sikap kamu akhir. udah sih Mbak. Jadi kan di sini kamu sudah menulis beberapa perjanjian kan sebagai ikat aja dia, ikat aja. Tanda tangan. Oke, siapa nih Mas? Ya. Jika saya gagal melakukan ini, saya akan menerima sanksi berupa memutus jaringan wifi di rumah dan tidak memegang kartu ATM. Dan jika saya berhasil melakukan ini, saya akan pergi beli buku baru. Motivasi saya melakukan semua ini karena janji saya kepada kakek yang beliau sekarang sudah meninggal. Jadi nanti kontrak perilaku ini akan dipegang sama kamu ya. Jadi silakan kamu bisa tempel di kamar sebagai sebagai untuk peringatan kamu dan memberikan penguatan ke kamu kalau kamu tidak boleh berperilaku seperti itu lagi. Baik, karena sudah berada di penghujung waktu, Mbak rasa permasalahan kamu terkait kecanduan bermain games itu sudah bisa ditangani dengan baik, yang dimana kamu sudah menulis beberapa perjanjian sebagai bentuk kontrak perilaku dan Mbak sudah melihat kamu sudah cukup menyesal dan sebenarnya kamu ada keinginan untuk berubah seperti itu kan. Baik, sebelum kegiatan di sini Mbak ingin bertanya sih bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti tayangan konseling individu? Jujur lega banget. Soalnya gimana ya Mbak? Masalah ini sebenarnya nggak pernah aku ceritain ke siapa. Karena gimana ya? Mikirnya kalau cerita kayak gini, ini tuh kayak aibku gitu loh. Kalau cerita ini sama orang, belum tentu bisa dapat penyelesaian masalahnya kayak gini gitu. Setelah ikut konseling individu ini, jadi gimana ya? Plong rasanya gitu. Bisa nyeritain masalah yang emang selama ini
tak gimana ya, buat aku sih tak pendem sendiri gitu. Dan sekarang udah bisa apa namanya, dapat penyelesaiannya kayak gini, jadi ya udah lega. Peringatan gitu ya, kalau misalkan kamu mengulangi kan kamu sudah janji kan kamu ini gitu. Ya, udah. Baik, sebelumnya Mbak bisa simpulkan bahwa apa ya, Mbak sudah bisa membantu masalah kamu terkait kecanduan bermain games dan usia gitu. Ya. Jadi jangan sampai kamu menyesal di akhir karena tidak menggunakan waktu ini dengan baik. Sekian dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dari tanggapan teman-teman yang lain, bagaimana menanggapi dari permasalahannya Nadezia? Menurut saya itu sangat fatal sekali, Pak. Soalnya gimana? Materi tomat ini sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, apalagi di pergaulan kayak siswa-siswa remaja ini. Dan saya ingin dapat PPD kembali lagi setelah dapat mengucapkan tomat tolong maaf, terima kasih kepada teman saya dan mungkin mempermudah saya untuk bergaul dengan teman-teman. Sangat penting lah, biar nggak seenaknya kadang-kadang. Ya kadang-kadang kalau bercanda itu suka kelewatan, jadi biar bisa lebih saling menghormati, saling respect. Itu aja sih. Testimoni atau pesan-pesan terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan waktu itu. Oh ya, kalau menurut aku pribadi sih gini Mbak, ikut konseling kelompok jujur baru pertama dan kesannya sih apa ya namanya, bisa tahu gitu loh apa permasalahan dari teman-teman yang mungkin yang nggak bisa mereka selesaikan sendiri gitu, terus bisa cerita tanpa ada kekhawatiran lah, wah nanti kalau dibocorin gimana gini-gini kan jadi aib. Karena seperti yang Mbak Desi bilang kemarin, konseling kelompok itu menjaga asas kerahasiaan kan ya, jadi kayak nggak khawatir gitu, enak aja bicara seolah-olah ya kayak ngobrol curhat sama temen gitu loh. Nah terus jadi tahu, oh manfaatnya konseling kelompok gini, misalnya sulit mengendalikan emosi ya waktu itu, jadi tahu oh caranya bisa mengendalikan emosi gini. Terus apa namanya, cara biar ngehilangin ketergantungan main game gini. Jadi tahu maksudnya nggak semua orang kelihatannya nggak punya masalah, terus nggak apa biasanya nggak mau cerita, di konseling kelompok itu jadi bisa cerita semua gitu, jadi plong rasanya nggak punya masalah gitu kan. Terus ya mungkin itu aja sih kalau menurut saya pribadi. Never gonna give it up. No, please don't wake me now. This is gonna be the best day of my life. My life. Going round in circles, got you stuck up in